Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalia, mahasiswa semester 4 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Berbicara mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia, sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu sejak tahun 1947 hingga kurikulum tahun 2013, di mana perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan dunia pendidikan serta faktor perkembangan zaman, baik itu pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, epek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, di mana kurikulum sebagai rencana pendidikan tentu perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya berbagai perubahan, kurikulum ini tentu akan memberi dampak yang signifikan terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau disebut sebagai Rencana Pelajaran 1947. Sebagai kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan, kurikulum ini masih menggunakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang berarti rencana pelajaran, sedangkan untuk istilah kurikulum sendiri masih belum populer digunakan pada masa itu. Kurikulum ini baru diterapkan pada tahun 1950. Perubahan arah pendidikan kurikulum ini lebih bersifat politis, yakni dari orientasi Belanda ke pendidikan atau kepentingan nasional. Kurikulum ini atau Rencana Pelajaran 1947 ini memuat dua hal, yaitu daftar mata pelajaran, jam pelajaran, dan garis-garis besar pengajaran. Sedangkan untuk materi pembelajarannya sendiri itu tidak menekankan pada aspek pikiran atau aspek kognitif, tetapi lebih menekankan kepada aspek pendidikan watak, yakni kesadaran bermasyarakat dan bernegara, serta dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, baik itu kesenian maupun pendidikan jasmani. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum tahun 1952 atau disebut sebagai Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952, di mana setelah Rencana Pelajaran 1947 maka pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia telah mengalami penyempurnaan, di mana kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran dan kurikulum ini telah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Dan yang menjadi ciri dari kurikulum ini yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini berarti pada masa itu sistem belajar CTL atau contextual teaching and learning telah diterapkan, dan pada silabus mata pelajarannya menunjukkan bahwa setiap guru mengajar satu mata pelajaran. Dan yang menjadi tolak ukur adanya perubahan atau pergantian kurikulum ini yaitu dibentuknya sekolah khusus bagi lulusan sekolah rendah atau sekolah rakyat 6 tahun yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP, itu disebut sebagai kelas masyarakat, di mana kelas ini mengajarkan tentang keterampilan baik itu pertanian, perkebunan, dan perikanan, sehingga bagi anak yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP dapat langsung bekerja setelah lulus dari kelas ini. Kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau disebut sebagai Rencana Pelajaran 1964, di mana pada tahun itu pemerintah kembali melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum di Indonesia. Menjadi ciri dari kurikulum ini yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pada masa itu materi pelajaran yang diberikan difokuskan pada upaya pengembangan cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang dikenal sebagai sistem pendidikan pancawardana. Sedangkan untuk mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Kegiatan pembelajaran menekankan pada aspek pengetahuan dan kegiatan praktik. Kurikulum yang keempat yaitu kurikulum 1968, di mana kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum ini juga menandakan kelahiran istilah kurikulum yang menggantikan
rencana pelajaran dari rencana pelajaran 1964 menjadi kurikulum 1968, di mana rencana pelajaran 1964 telah dijadikan sebagai hasil dari Orde Lama. Pada kurikulum ini juga telah terjadi perubahan pendekatan materi pelajaran, yaitu dari sistem Pancawardhana menjadi pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini juga memiliki 9 mata pelajaran dan telah terjadi fusi mata pelajaran menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, di mana ini merupakan konsep tematik dan integratif pertama yang ada di Indonesia. Kurikulum ini juga disebut sebagai kurikulum bulat, yaitu hanya memuat materi pokok saja dan bersifat teoritis serta tidak dikaitkan dengan masalah faktual yang terjadi di lapangan. Kurikulum yang kelima yaitu kurikulum 1975, di mana kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk latar belakang lahirnya kurikulum ini yaitu dipengaruhi oleh konsep di suatu bidang manajemen atau disebut sebagai MBO, Management by Objective, yang terkenal pada masa itu. Dalam penerapannya, proses pembelajaran baik itu metode, materi, ataupun tujuan pembelajaran dikembangkan dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan sebutan satuan pelajaran atau SATPEL, yakni rencana pelajaran setiap satuan bahasan, yang dimana SATPEL ini kemudian dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi, di mana guru harus terampil dalam merumuskan tujuan instruksional khusus. Sehingga kurikulum ini banyak mendatangkan kritik karena guru dibuat sibuk dalam merumuskan apa saja yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap proses pembelajaran. Yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung proses skill approach yang walaupun mengutamakan pendekatan proses, faktor tujuan tetap diperhatikan. Pada kurikulum ini, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, mulai dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut sebagai cara belajar siswa aktif atau CBSA, biasa juga disebut sebagai Student Active Learning atau SAL. CBSA ini mempunyai hasil yang baik setelah diterapkan pada sekolah-sekolah yang diuji cobakan. Setelah mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional, banyak sekolah yang kurang mampu menerapkan CBSA ini sehingga bermunculan penolakan terhadap CBSA. Kurikulum yang ke-7 yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Kurikulum ini lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun sayangnya perpaduan antara tujuan dan proses ini belum berhasil sehingga banyak kritik yang berdatangan karena beban belajar siswa menjadi lebih berat, mulai dari muatan nasional hingga muatan lokal. Dan ditambah lagi berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang mendesak berbagai isu-isu tertentu masuk ke dalam kurikulum sehingga kurikulum ini menjelma menjadi kurikulum yang super padat. Hingga pada kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti dengan lahirnya suplemen kurikulum 1999 yang perubahannya ini lebih pada menambal sejumlah mata pelajaran saja. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Pada tahun 2004 pemerintah meluncurkan kurikulum berbasis kompetensi untuk mengganti kurikulum 1994, di mana suatu program pendidikan berbasis kompetensi ini harus mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua klasifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran.
Yang ke-9 yaitu Kurikulum 2006 atau KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, di mana pada awal tahun 2006 uji coba KBK diberhentikan dan lahirlah KTSP yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006, di mana pada kurikulum 2006 ini pemerintah bertindak sebagai pusat yang menetapkan atau menentukan standar kompetensi serta kompetensi dasar, sedangkan sekolah bertindak sebagai pengembang, terutamanya guru, di mana di sini guru harus mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian berdasarkan kondisi sekolah dan wilayahnya, di mana hasil pengembangannya nanti ini akan dihimpun dan terbentuklah yang namanya KTSP. Pembentukan KTSP ini menjadi tanggung jawab dari sekolah, tetapi tetap di bawah naungan dan arahan dari Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Kurikulum yang ke-10 atau kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum ini masih diterapkan hingga saat ini. Kurikulum 2013 ini merupakan pemutahiran, penyempurnaan, dan modifikasi dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi yang memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu dari peserta didik. Kurikulum ini mempunyai 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, serta aspek sikap dan perilaku. Tema utama dari kurikulum 2013 ini yaitu untuk memperoleh insan Indonesia yang kreatif, inovatif, produktif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Mungkin itu penjelasan saya mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Diharapkannya setelah adanya berbagai perubahan dan modifikasi dari kurikulum di Indonesia akan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.